Patricia Louis, mahasiswa PPG tahun 2020 dalam video praktek kegiatan pembelajaran dari materi kelas 11 SMP. Salam jumpa kembali pada pertemuan hari ini dalam kegiatan pembelajaran kita, dan kita akan awali kegiatan pembelajaran kita di hari ini dengan berdoa. Dan untuk doa akan dipimpin oleh Marcel. Agama dan kamu berkati ini agar bisa berjalan dengan baik, dan juga berkati Mem akan mengajar kami, dan kamu memberkati Mem dalam Yesus kamu berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Dan untuk selanjutnya kita akan masuk pada absen, daftar kehadiran. Jadi silakan sebutkan nama Anda dan katakan hadir. Immanuel Siretet hadir. Ya, Immanuel. Selanjutnya hadir. Dayan Manungku hadir. Chelsea Anastasia hadir. Orlando Pandeleke. Izin Mem. Billy Rengkung Hadir Mem. hadir. Esri Rompis. Hadir. Christopher Parengkuan. Juliando Tambanua. Reflan Kota. Hadir Mem. Hadir. Hadir. Stefania Manampiring. Patrick Maramis. Hadir Mem. Hadir. Yehuda Putra. Fania Tumewan. Fania Tumewan. Kevin Pelafu. Destani Karim. Gideon Tular. Alfa. Yeyen Ponto. Oh, jaringan, masalah jaringan. Iya Mem. Kevin Ang. Alpa. Ya, terima kasih untuk kehadiran kalian dalam kelas pembelajaran hari ini. Untuk kegiatan pembelajaran kita hari ini, terlebih dahulu Mem akan mengawalinya dengan menyampaikan beberapa hal yang penting. Yang pertama, itu tentang kompetensi dasar. Dalam pembelajaran hari ini, kompetensi dasar yang kita akan capai adalah masuk pada poin 3.1, yaitu memahami peran-peran Allah dalam kehidupan keluarga Kristen. Sementara indikator pencapaian kompetensinya, kita akan membahas tentang poin 3.1.1, yaitu menemukan pesan Alkitab tentang hambatan-hambatan pertumbuhan melalui kitab Injil. Dan tujuan pembelajarannya yang diharapkan setelah kalian selesai mempelajari materi ini, maka kalian akan mampu menjelaskan maksud bertumbuh sebagai keluarga Allah. Kalian mampu menjelaskan pertumbuhan yang terjadi di dalam dirinya yang dapat mempengaruhi pertumbuhan keluarga. Kemudian kalian mampu memaknai kehidupan yang berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam Kristus. Kemudian kalian mampu menguraikan pesan Alkitab tentang hambatan-hambatan pertumbuhan dalam kitab Injil Lukas pasal 8 ayatnya yang keempat sampai ayatnya yang ke-15. Dan yang terakhir tujuannya adalah kalian mampu mempertunjukkan model pertumbuhan keluarga dalam ilustrasi pertumbuhan sebatang pohon melalui kesaksian tentang kehidupan keluarga sendiri. Dan untuk materi pembelajarannya masih pada topik bertumbuh sebagai keluarga Allah
dengan materi yang bersifat konseptual, yaitu hambatan pertumbuhan berdasarkan penjelasan Alkitab. Materi yang sebelumnya, kita sudah belajar banyak tentang ciri-ciri pertumbuhan sebuah keluarga. Dan kita membahas banyak tentang 3 inti utama, yaitu harus berakar di dalam Allah, bertumbuh di dalam Allah, dan berbuah di dalam Allah. Nah, hari ini coba Anda refleksikan kembali apa yang terjadi di dalam kehidupan Anda sepekan yang sudah berlalu. Ketika Anda berusaha untuk bertumbuh di dalam Allah, apakah Anda merasa itu sulit atau mudah dilakukan? Bagaimana jawabannya? Iya, menurut Kevin itu sulit untuk dilakukan. Yang lain bagaimana? Menurut Dayan juga itu sulit untuk dilakukan. Nah, kenapa hal itu sulit dilakukan? Karena ada hambatan-hambatan yang terjadi. Ada hambatan-hambatan yang terjadi yang menghalangi seseorang itu untuk bertumbuh di dalam Allah. Dan itu adalah topik pembelajaran kita hari ini. Kita akan membahas tentang hambatan pertumbuhan berdasarkan penjelasan Alkitab. Yang dalam hal ini, teks Alkitab yaitu terdapat dalam kitab Lukas pasal 8 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-15. Dengan melihat share screen yang sudah bagikan, teks Alkitab yang terdapat dalam Lukas 8 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-15, mari kita baca teks ayat ini secara bersamaan. Mari kita baca Lukas 8 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-15. Perumpamaan tentang seorang penabur. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota menggabungkan diri pada Yesus, berkatalah ia dalam satu perumpamaan. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang, dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh, ia menjadi kering karena tidak mendapatkan air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Apa maksud perumpamaan itu?" Lalu ia menjawab, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti." Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira, tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja, dalam masa pencobaan mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan.
Demikianlah pembacaan teks ayat Alkitab kita, dan teks ini juga sudah membagikan melalui share screen. Nah, anak-anak, dalam kegiatan selanjutnya, dalam kegiatan penyelidikan secara individu ini, meminta Anda kembali membuka Alkitab Anda secara pribadi, sambil juga Anda melihat yang ada di share screen yang sudah dibagikan, dan Anda akan menelaah hal-hal yang penting yang dijelaskan melalui teks ayat kita hari ini. Kemudian dari situ Anda bisa menemukan apa saja hambatan-hambatan yang ditemukan seseorang atau hambatan-hambatan yang dihadapi oleh seseorang yang memiliki kerinduan untuk bertumbuh di dalam Kristus. Dan ilustrasinya Anda lihat dari cerita ini. Berdasarkan ilustrasi dari cerita ini, maka kalian akan mengulas apa saja masalah-masalah yang dihadapi, hambatan-hambatan yang dihadapi ketika seseorang itu mau bertumbuh di dalam Tuhan. Setelah Anda menyelidiki dan hasil penyelidikan ini Anda akan buat dalam satu bentuk laporan karya yang nantinya Anda akan sajikan secara individu. Nah, di dalam kegiatan selanjutnya atau kegiatan secara individu ini, kalian akan coba mencari lagi baik dari sumber informasi tambahan yang lain, kemudian informasi dari ayat bacaan ini, apa saja hambatan yang terjadi di dalam pertumbuhan berdasarkan ayat Alkitab ini, hambatan-hambatan yang ditemukan ketika seseorang itu mau bertumbuh di dalam Allah. Instruksi yang memberikan ini sudah jelas. Nah, kalau sudah jelas, untuk saat ini dalam waktu 5-10 menit ini, silakan Anda mengadakan penyelidikan atau penelitian secara mandiri terhadap teks Alkitab yang sudah dibagikan, supaya Anda boleh menjawab atau menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi, yang dalam hal ini berkenaan dengan hambatan-hambatan yang dihadapi oleh seseorang ketika dia mau bertumbuh di dalam Tuhan. Silakan. Jadi supaya mempermudah Anda menjelaskan hambatan-hambatan pertumbuhan berdasarkan penjelasan Alkitab ini diaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa yang Anda temukan? Boleh jadi diri Anda secara pribadi yang jadi contoh, supaya ketika itu dijadikan contoh dan aplikasinya itu kembali kepada diri kita sendiri, kita akan mampu menerangkan atau akan mampu melihat apa saja hambatan yang ditemukan seseorang ketika ia ingin bertumbuh di dalam Kristus. Untuk kegiatan selanjutnya, peserta didik diarahkan untuk merangkumkan hasil penyelidikan yang nantinya akan disajikan dalam presentasi hasil karya secara individu. Baiklah, kita akan mulaikan dengan penjelasan hasil dari kajian secara individu. Dan untuk yang pertama, saya minta dari Dayan Manopo. Silakan Dayan. Baik, saya Dayan Manopo dari kelas X1 TIK. Hambatan-hambatan pertumbuhan dalam Injil kita Lukas 8 ayat 4 sampai 15.
Yang pertama, sebagian benih jatuh di pinggir jalan, namun benih di pinggir jalan itu diinjak orang dan dimakan habis oleh. Artinya, di pinggir jalan melambangkan hati orang yang tidak mengerti firman yang dikabarkan. Yang kedua, sebagian benih lagi jatuh di tanah yang berbatu-batu, di mana benih di tanah yang bertumbuh dengan cepat, tapi segera layu dan kering karena tidak berakar dan tidak mendapat air. Sebagian benih jatuh di tengah semak duri, tetapi benih yang bertumbuh tengah semak duri terimpit hingga mati dan tidak bertumbuh. Artinya, di tanah yang berbatu-batu melambangkan hati orang yang mendengar firman tersebut dan menerimanya. Namun, ia tidak tahan pencobaan dan dalam masa pencobaan ia murka. Di tengah semak duri melambangkan hati orang yang mendengar firman tersebut, tetapi terbuai oleh hal-hal duniawi. Yang ketiga, sebagian benih lagi jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Artinya, di tanah yang baik melambangkan hati orang yang mendengar firman tersebut dan mengerti atau menyambut firman tersebut dan menyimpannya dalam hati dan mengeluarkan. Terima kasih. Nah, terima kasih. Tadi kita sudah dengarkan apa yang sudah disampaikan oleh Dayan Manopo berdasarkan kajiannya tentang hambatan pertumbuhan yang dia cari berdasarkan penjelasan ayat Alkitab. Melalui ayat bacaan yang sudah diberikan, yaitu terdapat dalam Lukas pasal 8 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-15. Mari kita berikan apresiasi kepada Dayan untuk penjelasannya. Mari kita berikan jempol. Ya, terima kasih. Selanjutnya, kita masuk pada penjelasan yang kedua yang akan disampaikan oleh Marcel Manambiri. Silakan Marcel. Oke, perkenalkan nama saya Marcel Manambiri dari kelas 11 TKJ yang dapat tentang dari Lukas 8 ayat 4 sampai 15 ini. Yesus menegaskan hal itu dalam perumpamaan mengenai seorang penabur yang menyebarkan benih-benihnya oleh penabur yang sama, dengan benih yang sama, dengan cara dan waktu yang sama. Tetapi hasilnya akan tergantung di mana benih itu akan jatuh dan kenyataannya ada berbagai kondisi lahan di mana benih itu jatuh akan menandai perbedaan hasil yang muncul. Nah, demikianlah sabda Allah juga ditaburkan kepada kita masing-masing. Seberapa dan seperti apa hasilnya sangat tergantung pada disposisi batin dan kehendak dari kita masing-masing. Pewartaan tentang kebangkitan bukanlah hal dan tema yang gampang. Namun, jika benih iman kita akan kebangkitan ini tertanam dan tumbuh di lahan yang baik, pasti akan menghasilkan keselamatan. Sekian dari saya, terima kasih. Ya, terima kasih, luar biasa. Terima kasih untuk tanggapannya. Mari kita berikan jempol, berikan apresiasi kepada sahabat Anda yang sudah menyampaikan hasil kajian tentang hambatan pertumbuhan berdasarkan penjelasan Alkitab. Nah, tentunya di dalam kehidupan kita semua, kita juga bisa menyadari bahwa ketika pelajaran yang kita dapatkan lewat bacaan ayat Alkitab tadi diaplikasikan di dalam kehidupan kita setiap hari, sebagai seorang Kristen kita juga menyadari bahwa ketika kita mau bertumbuh sesuai dengan kehendak Tuhan, atau kehidupan kita mau bertumbuh lebih sempurna sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, kita punya hambatan-hambatan tersendiri. Kalian juga pasti ada hambatan-hambatan tersendiri di saat kalian mau berusaha bertumbuh supaya kehidupan Anda bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, saat ini memang bertanya, kira-kira untuk Kevin Eng, ketika Anda mau bertumbuh di dalam Tuhan, apa hambatan yang Anda temukan? Kira-kira apa godaan atau tantangan yang menghambat Anda di saat Anda mau bertumbuh? Terima kasih. Hambatan untuk saya di hidup
banyak termasuk di kegiatan online yang saya temui. Adapun juga media yang membuat saya mengisahkan, karena di online itu bukan dalam media-media seperti Game, baik ya, gadget. Oke. Terima kasih untuk Kevin Ang. Secara sederhana, dia sudah menyampaikan hambatan-hambatan yang bisa menghalangi dia untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Dan salah satu yang dia dapatkan adalah dia menyadari selama ini game online itu menghambat dia untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, untuk Dayan sendiri, adakah contoh sederhana yang Anda bisa sampaikan di saat Anda mau bertumbuh di dalam Tuhan? Sampaikan apa yang Anda alami. Baik, terima kasih. Hambatan yang hambat saya dalam mengikuti pertumbuhan dengan Tuhan seperti saya melihat berita yang kurang saya percaya, tetapi berita itu banyak yang komen, yang like. Jadi seperti itu. Iya. Ada berita-berita yang tidak sepaham dengan dia, tetapi berita itu banyak yang like, banyak yang komen, bahkan mungkin ada yang suka membagikan. Padahal sebenarnya berita itu adalah berita-berita yang mungkin bertentangan dengan pelajaran Alkitab atau bertentangan dengan iman kita sebagai orang Kristen. Dan itulah yang kadang-kadang membuat kita bingung. Tetapi untuk Dayan sendiri, dia bisa memaknai bahwa itu adalah hambatan baginya. Dan ketika dia menemukan masalah itu, pasti akan menjadi jalan keluar apa yang harus dia lakukan supaya hambatan-hambatan itu tidak menjadi penghalang baginya untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, kalau Marcel tolong jelaskan satu contoh sederhana yang menjadi penghambat bagi Anda untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Yang tadi itu yang setelah saya sampaikan itu dengan yang Kevin tadi itu mirip ya, itu main game juga itu suatu itu membuat kita menghambat lebih dekat kepada Tuhan, karena kalau kita udah terbiasa terpengaruh dalam game itu akan terfokus di situ terus, makanya itu Alkitab kita gak ada buka, malah ditinggalkan. Ya, terima kasih. Terima kasih Marcel sudah menyampaikan hampir sama dengan jawaban dari Kevin. Memang untuk anak-anak muda sekarang ini di usia sekolah seperti kalian, yang paling menghambat diri kita untuk bertumbuh di dalam Tuhan adalah gadget addiction, yang dalam hal ini game online. Game online terlalu menyita waktu kita, sementara kita hanya memiliki waktu yang sedikit atau bahkan sampai tidak memiliki waktu untuk baca Alkitab. Kecanduan game online bisa menghalangi seseorang atau remaja Kristen untuk bertumbuh di dalam Allah. Kemudian apalagi kesenangan dunia, kepelesiran duniawi bisa menghambat seseorang untuk bertumbuh di dalam Allah. Kesenangan duniawi bisa menghalangi seseorang untuk datang beribadah kepada Tuhan. Suka bermain game sampai larut malam bisa menghalangi seseorang untuk lupa berdoa, lupa beribadah, dan lupa untuk mempelajari firman Tuhan. Baiklah, untuk kesimpulan yang bisa kita buat dalam topik pembelajaran hari ini, yang pertama adalah ketika dia menjadi benih yang jatuh di pinggir jalan. Karena kesenjangan dunia, sehingga dia hanya mendengarkan firman Tuhan, tetapi tidak memiliki tempat di dalam hati dan pikirannya, sehingga ketika dia datang dan beribadah di gereja,
itu hanya untuk memenuhi kewajiban beribadah sebagai orang Kristen yang dalam hal ini hanya untuk rutinitas keagamaan. Dan kesimpulan yang kedua yaitu ketika dia menjadi benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu, di mana keadaan orang tersebut hanya memberikan sedikit perhatian tentang kebenaran firman Tuhan itu dan tidak menyimpannya di dalam hatinya menjadi kekayaan batin, sehingga tidak memiliki waktu yang banyak untuk terus merenungkan firman Tuhan itu di dalam kehidupannya, menjadi remah bagi hidupnya sendiri, sehingga ketika ada sedikit permasalahan dan tekanan hidup yang dialami menyebabkan kehidupannya menjauh dari Tuhan. Dan yang ketiga, ketika dia menjadi benih yang jatuh di antara semak duri, ketika seseorang ini ada di dalam situasi di mana dia melayani Tuhan, di waktu yang bersamaan dia juga melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Ketika dia memiliki keinginan yang kuat untuk bertumbuh di dalam Tuhan, tetapi kekhawatiran dunia dan pesona kekayaan itu menghimpit hidupnya, sehingga dia ada di dalam situasi di mana dia mencintai Tuhan dan juga mencintai dosa di waktu yang bersamaan. Yang keempat, yang paling menyenangkan adalah ketika dia bisa menjadi benih yang jatuh di tanah yang baik, menggambarkan satu kehidupan orang Kristen yang sungguh-sungguh terhadap firman Tuhan. Dia memberikan segenap hati, pikiran, dan jiwanya untuk menerima, menghidupkan kebenaran itu dengan serius, sehingga kehidupannya boleh diberkati dan menjadi berkat bagi semua orang. Sungguh merupakan suatu kebanggaan bagi kita semua, anak-anak yang ada di tempat ini, di dalam kelas 11 SMK ini, supaya menjadi benih yang jatuh di tanah yang baik, di mana kehidupan kalian menggambarkan satu kehidupan yang penuh dengan ketenangan, penuh dengan kedamaian, di mana kalian mampu untuk menghidupkan ke setiap kebenaran firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi suatu pedoman di dalam kehidupan Anda. Anda praktekkan itu di dalam kehidupan Anda, sehingga kehidupan Anda boleh diberkati oleh Tuhan, dan Anda juga boleh menjadi berkat bagi keluarga Anda, bahkan bagi semua orang yang ada di sekitar Anda. Kita akan mengakhiri kegiatan pembelajaran kita hari ini. Kembali kita akan berdoa, dan doa tutup meminta Kevin untuk pimpin kita dalam doa tutup. Kita berdoa. Amin. Demikianlah untuk kegiatan pembelajaran kita di hari ini. Terima kasih untuk partisipasi yang begitu baik dalam diskusi dan dalam kegiatan secara mandiri. Dan semoga kegiatan yang berikutnya dan kelas selanjutnya kita juga akan bertemu dengan keadaan yang penuh semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa pada kegiatan pembelajaran selanjutnya. Demikianlah video praktek kegiatan pembelajaran secara daring untuk siswa dan siswi kelas 11 SMK dengan materi pembelajaran bertumbuh sebagai keluarga Allah yang saya buat untuk memenuhi tuntutan mata kuliah PPL 2. Saya Silvana Lowing mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kesempatan untuk belajar.